Selamat sore pemirsa, kalau kita melihat sel Indonesia itu awal mulanya munculnya sebenarnya adalah keisengan daripada media Singapura ya, Straits Times, dan saya melalui konten Untold Story 2 di kanal Astronaci di YouTube ya, itu saya menjabarkan secara detail dugaan saya bahwa memang ada campur tangan daripada negeri-negeri seberang ataupun mereka ini menurut saya adalah negara-negara hub atau cangkang dari elit global yang memang nampaknya tidak suka dengan independensi dan kedaulatan Indonesia, dan kemudian mereka mencoba untuk memframing Indonesia yang awalnya memang melalui media ekonomis dulu, di mana disebutkan bahwa Pak Prabowo itu jeopardize Indonesian demokrasi dan diikuti dengan yang ini. Nah, munculnya kalimat sel Indonesia itu sebenarnya tidak pernah exactly harafiah ada sel Indonesia, karena itu sebenarnya dimulai dari seorang fund manager yang bernama George Pobobras dari Keto Investment Australia yang mengatakan bahwa dia itu nggak suka sama Indonesia dan I would not give any opportunity to Indonesia, which is itu sebenarnya wajar-wajar aja di dalam dunia investment. Kalau misalnya sebuah aset manajemen nggak suka sama negara tertentu, ya mereka pasti akan melakukan sell, ya kan. Nah, tapi kalimat sell Indonesia itu lahirnya justru adalah bahasa jurnalistik dari Straits Times, yang mana mereka membuat quote sell Indonesia akibat dia mencoba mencari alasan kenapa Indonesia itu marketnya jatuh, rupiahnya melemah, dan kenapa ada fund manager dari Australia yang mengatakan demikian, dan mereka lah yang awalnya mendengungkan itu, dan itu yang membuat saya akhirnya merasa risih sejujurnya, dan saya langsung angkat aja kasusnya gitu ya. Dan saya tidak tahu apa dasarnya tiba-tiba masyarakat kita bergerak berbalik bersatu, yang dari awalnya mayoritas itu chaos gitu, marah-marah. Nah, saya bersyukur juga akhirnya kita bisa setidaknya netizen bersatu dan kembali mengatakan buy Indonesia, yang akhirnya diikuti oleh CIMB juga, sekuritas mengatakan bahwa Indonesia sekarang sudah cukup murah gitu dan ini saatnya beli. Jadi memang ini adalah hal yang tendensius dan di framing ya, karena kalau di dalam dunia investment sekali lagi masalah tidak suka dengan satu negara itu biasa, tetapi kalau sebuah media besar itu melakukan framing seperti itu, menurut saya itu tidak bijak. Mencari alasan kenapa Indonesia itu marketnya jatuh, rupiahnya melemah, dan kenapa ada fund manager dari Australia yang mengatakan demikian, dan mereka lah yang awalnya mendengungkan itu, dan itu yang membuat saya akhirnya merasa risih sejujurnya, dan saya langsung angkat aja kasusnya gitu ya. Dan saya tidak tahu apa dasarnya tiba-tiba masyarakat kita bergerak berbalik bersatu, yang dari awalnya mayoritas itu chaos gitu, marah-marah. Nah, saya bersyukur juga akhirnya kita bisa setidaknya netizen bersatu dan kembali mengatakan buy Indonesia, yang akhirnya diikuti oleh CIMB juga, sekuritas mengatakan bahwa Indonesia sekarang sudah cukup murah gitu dan ini saatnya beli. Jadi memang ini adalah hal yang tendensius dan di framing ya, karena kalau di dalam dunia investment sekali lagi masalah tidak suka dengan satu negara itu biasa, tetapi kalau sebuah media besar